Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kata naga mengejutkan semua orang. Lai Qianhong memucat dan memandang Simen Borong, mengesankan, aliansi Master Yi. Tidak kusangka kamu berhasil meyakinkan Naga Qi tentang segala hal untuk berpartisipasi dalam konferensi rendahan kita. Simen Borong tersenyum tetapi tidak menjawab. Di medan perang, Lai Zuoyang dan semua murid sekte pasir api lainnya tampak pucat pasi. Guru ilahi tingkat 8 yang merupakan Naga Qi, kata-kata ini saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh udara di paru-paru mereka, apalagi semangat juang mereka. Seekor naga, tidak heran aliansi penyembahan Qilin begitu percaya diri, kata Lai Zuoyang dengan gigi terkatup. Kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa frustrasinya perasaannya. Sama seperti ayahnya, dia sangat menyadari bahwa sekte pasir api akan kehilangan hak mereka untuk memasuki alam dewa Qilin jika mereka kalah dari aliansi pemujaan Qilin. Itu adalah hasil yang benar-benar tidak bisa diterima, tapi apa yang bisa mereka katakan untuk menentangnya ketika mereka adalah orang-orang yang dengan sepenuh hati setuju bahwa konferensi jurang Qilin harus diputuskan dengan melenyapkan mereka yang tidak layak. Tapi, Lai Zuoyang pada akhirnya tidak bisa menahan rasa frustrasinya. Alam Dewa Qilin adalah hadiah dari Raja Abaisal di mana hanya yang layak yang boleh masuk. Bisakah Anda benar-benar mengklaim bahwa Anda layak ketika Anda mengandalkan bantuan dari luar untuk memenangkan pertempuran untuk Anda? Simen Hong, pewaris aliansi pemujaan Qilin tersenyum mendengar hal ini. Jika sekte pasir api berpendapat bahwa bantuan dari luar tidak boleh diberikan dalam konferensi Dewa Qilin, maka Anda boleh mengemukakannya sebagai peraturan baru pada pertemuan berikutnya. Tapi tepat di tengah-tengah konferensi. Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat, Tuan Muda Lai? Bukan salah kami jika Anda tidak bisa mempekerjakan seseorang yang kuat untuk berperang demi Anda. Mulut Lai Zuoyang bergerak-gerak, tapi dia tidak bisa mengatakan apapun sebagai tanggapan. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda? Setiap murid sekte pasir api memandang Lai Zuoyang untuk meminta instruksi. Setelah menatap Lai Qianhong dan menegaskan niatnya sekali lagi, Tuan Muda itu menghela napas dalam-dalam, frustrasi dan menyatakan setenang yang dia bisa. Penguat aliansi pemujaan Qilin adalah seekor naga dan guru ilahi tingkat 8. Kami tidak yakin kami mampu melawannya. Kami tidak akan menyia-nyiakan waktu semua orang dan menyerah dalam pertempuran ini. Tuan Muda memberi penekanan kuat pada kata penguatan saat dia mengumumkan penyerahan dirinya. 4 kata guru ilahi tingkat 8 juga membuat domain Dewa Qilin menjadi gempar sekali lagi. Hehe, keputusan yang bijak, Tuan Muda Lai, kata Simen Hong sambil terkekeh. Dari awal hingga akhir, Tuan Muda belum mengeluarkan sedikit pun energi yang dalam. Itu karena dia yakin bahwa kemunculan Long Jiang akan membuat sekte mendalam Boulder segera menyerah, apalagi sekte pasir api. Sekte pasir api telah menyerah dalam pertempuran. Pemenangnya adalah aliansi penyembahan Qilin. Menyerah tanpa berusaha pada umumnya dianggap sebagai tindakan yang memalukan, tetapi tidak ada yang mencemooh sekte pasir api atau mengira mereka bertindak memalukan. Itu semua karena aliansi penyembahan Qilin didukung oleh Master Naga Qi tingkat 8. Ada banyak pembantu dari luar yang telah memukau dunia dalam sejarah konferensi Dewa Qilin. Banyak dari mereka bahkan memenangkan konferensi sendirian untuk pihak mereka. Meskipun bantuan dari luar membuat hampir mustahil untuk memprediksi hasil konferensi secara akurat, hal ini juga menambahkan banyak bumbu dan rasa ke dalam hasil konferensi. Secara historis, belum pernah ada penolong yang sebesar ini.
Ada juga isu bahwa konsekuensi utama dari konferensi Dewa Kilin tahun ini adalah eliminasi. Tidak heran jika Sekte Pasir Api merasa sangat frustrasi, tetapi seperti yang dikatakan Si Menhong, keluhan mereka sudah terlambat. Naga, Kusian menghela nafas. Naga adalah binatang terakhir yang masih hidup di dunia, dan konon mereka sudah lama meminimalkan kontak dengan dunia luar. Apa yang diberikan oleh aliansi pemujaan Kilin untuk meyakinkan naga Qi yang begitu kuat untuk membantu mereka? Keraguan Kusian juga dimiliki oleh semua orang. Yun Ce sangat terkejut dibandingkan mereka semua. Naga adalah binatang terakhir yang tersisa di dunia ini. Saat itulah Yun Ce menyadari keanehan yang belum pernah dia sadari sebelumnya. Sebelum dia mengambil alih alam dewa, alam itu selalu didominasi oleh wilayah ilahi barat. Dominasi alam dewa naga begitu mutlak hingga mereka berkuasa selama lebih dari 1 juta tahun. Tidak hanya itu, 6 alam raja terkuat di wilayah ilahi barat adalah alam dewa naga, alam Kilin, alam naga biru, alam kaisar Qi, alam segudang manifestasi, dan alam naga Hui. Mereka semua adalah binatang buas. Sebaliknya, ke-6 kerajaan dewa yang memerintah abis dihuni oleh manusia, dan bahkan Raja Abaisal serta ke-4 imam besar juga merupakan manusia. Tubuh, bakat, dan umur naga jauh melampaui manusia, itulah sebabnya mereka adalah penguasa semua makhluk primal chaos yang tak terbantahkan sampai dia muncul, jadi mengapa tidak ada binatang buas di abis? Tiba-tiba, Yun Ce teringat bahwa Kilin yang berada di alam dewa Kilin adalah Kilin terakhir di abis. Kilin adalah binatang terkuat setelah naga, namun mereka telah menurun hingga hanya satu dari mereka yang tersisa di dunia ini. Bagaimana mungkin, baik itu naga atau Kilin, konstitusi mereka harusnya jauh lebih unggul daripada manusia pada level yang sama. Secara logika, mereka juga seharusnya jauh lebih tahan terhadap debu neraka, jadi kenapa? Meski ragu, Yun Ce tidak menyuarakan pertanyaannya. Ini seharusnya menjadi pengetahuan umum di abis, dan menanyakannya sekarang hanya akan menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu padanya. Dia memandang ke samping Helian Lingzu. Ada kandidat yang sangat bersedia dan tidak menaruh curiga yang bisa dia tanyakan nanti. Pertarungan kedua konferensi Dewa Kilin telah diputuskan tanpa perlawanan. Pertarungan ketiga akan terjadi antara Sekte Boulder Mendalam, Sekte Seribu Pisau, dan Sekte Pasir Api untuk menentukan tempat ketiga, keempat, dan kelima. Menurut aturan, sekte yang berada di posisi terakhir akan kehilangan hak untuk memasuki alam Dewa Kilin. Semua orang di Sekte Pasir Api tampak suram dan kalah, tetapi Sekte Boulder Mendalam dan Sekte Seribu Pisau juga tidak terlihat begitu menarik. Selama beberapa era, mereka telah menjadi juara dan runner-up pertama konferensi Kilin Abyss. Tapi sekarang, mereka hanya bisa memasukkan setengah dari jumlah kandidat yang biasa mereka terima. Ini adalah hasil yang tidak pernah mereka antisipasi, apalagi diterima. Jangan berkecil hati dulu, Yanger, kata Lai Qianhong dengan suara rendah, masih ada kemungkinan kita bisa membalikkan keadaan ini. Dia melirik barisan Boulder Mendalam Sekte dan Seribu Pisau Sekte. Yun Ce telah menyerang lawan-lawannya dengan sangat ganas sehingga 5 dari 9 Master Ilahi Sekte Seribu Pisau masih tidak sadarkan diri, dan 4 lainnya terluka cukup parah. Adapun orang terakhir, dia masih berlutut di tanah, tidak bergerak. Adapun Sekte Boulder Mendalam, pesaing terkuat mereka, Zai Liancheng terluka parah dan koma saat ini. Bahkan jika dia bangun, ada kemungkinan 100% dia akan terus berpura-pura tidak sadarkan diri. 9 peserta lainnya hanya mengalami luka ringan, namun semuanya tampak seperti baru saja kalah perang.
Sangat diragukan mereka akan mampu memberikan perlawanan yang baik. Saya mengerti, Lai Zuoyang mengepalkan tangannya erat-erat dan mengangguk. Tapi saat Sekte Pasir Api melakukan yang terbaik untuk menyalakan kembali semangat juang mereka, Ketua Sekte dari Sekte Seribu Pisau, Wan Lei menyatakan, Master Sekte Zai dan Master Sekte Lai, murid-murid kami telah terluka parah dalam pertempuran pertama. Akan sangat tidak adil bagi kami dan Sekte Boulder Mendalam jika kami segera menghadiri pertempuran berikutnya. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita menunda ini setidaknya selama 48 jam. Lai Qianhong tentu saja tidak akan menerima ini. Dia berseru, cedera murid-muridmu adalah akibat dari kurangnya kekuatan mereka. Bagaimana Anda bisa menggunakan itu sebagai alasan untuk menunda konferensi Dewa Qilin? Apakah kamu tidak malu, Wan Lei? Kelangsungan hidup dan masa depan sektenya dipertaruhkan. Hanya orang bodoh yang menempatkan aliansi dan persahabatan mereka di atas segalanya. Tenang, Master Sekte Lai, Zai Kexi menjawab dengan tenang, permintaan Master Sekte Wei menurut pendapat saya sangat masuk akal, tetapi pendapat saya tidak penting sekarang, bukan? Terserah pada Tuan Knight untuk memutuskan apakah pertempuran harus ditunda atau tidak. Jawaban apapun yang disiapkan Lai Qianhong langsung mati di tenggorokannya. Simen Bohong berkata dengan nada acuh tak acuh, semua yang layak boleh memasuki alam Dewa Qilin. Menampilkan pertarungan yang tidak adil hanya akan mengecewakan Raja Neraka. Kata-katanya segera memadamkan harapan semua orang di Sekte Pasir Api. Di sisi lain, Sekte Boulder Mendalam dan Sekte Seribu Pisau menghela nafas lega. Pertempuran antara Sekte Boulder Mendalam, Sekte Seribu Pisau, dan Sekte Api akan ditunda selama 24 jam, dan tidak lebih. Berapa banyak yang dapat Anda pulihkan selama periode ini terserah Anda. Namun Simen Boyun belum selesai. Pandangan dan nada bicaranya berubah saat dia menyatakan, meskipun pertempuran antara ketiga sekte harus ditunda demi keadilan, baik Kekaisaran Helian maupun Aliansi Pemujaan Qilin berada dalam kondisi yang hampir sempurna. Oleh karena itu, pertarungan untuk tempat pertama dapat dilanjutkan sekarang. Simen Borong menjawab tanpa ragu-ragu, Aliansi Pemujaan Qilin tidak mempermasalahkan pengaturan ini, Tuan Ksatria. Yun Ce mengangguk ketika Helian Lingzu meliriknya. Jadi, putri pertama melangkah maju dan menyatakan, Kekaisaran Helian juga tidak keberatan. Bagus, Simen Boyun mengangguk. Pada saat inilah matanya berkedip-kedip dengan kelicikan yang tersembunyi. Namun, saya yakin ini tidak perlu menjadi pertarungan 10 lawan 2. 1 lawan 1 sudah cukup untuk menentukan kemenangan, bukankah kamu setuju? Semua orang menganggap sarannya masuk akal. Biasanya, konferensi Dewa Qilin adalah pertarungan antara para jenius muda terhebat di alam jurang Qilin. Karena kebanyakan dari mereka berada pada level yang sama, kekuatan masing-masing individu memainkan peran besar dalam pertarungan kelompok. Tetapi jika salah satu peserta begitu kuat sehingga mereka bisa menghancurkan lawan mereka sendirian, Yun Ce, yang telah menghancurkan Sekte Boulder Mendalam dan Sekte Seribu Pisau sendirian, dan Long Jiang, yang telah membuat Sekte Pasir Api takut untuk menyerah tanpa pertarungan, maka tidak ada gunanya membiarkan orang lain melangkah ke medan perang. Itu hanya akan mengakibatkan cedera yang tidak ada gunanya. Mata semua orang langsung tertuju pada Long Jiang dan Yun Ce. Saran Tuan Knight sangat masuk akal, jawab Simen Borong. Dia akan gila jika menolak saran ini. Dia kemudian melihat ke arah Long Jiang dan menggunakan nada hormat dan bahkan patuh. Bagaimana menurutmu, Yang Mulia Naga? Long Jiang tidak menanggapi. Faktanya,
Auranya begitu lemah sehingga orang yang berdiri paling dekat dengannya pun hampir tidak bisa merasakannya. Simen Borong tersenyum, Yang Mulia Naga tidak suka berbicara, tetapi karena dia tidak keberatan dengan pengaturan tersebut, itu berarti dia menyetujuinya. Sekarang, apakah Kekaisaran Helian akan? Yunce bangkit dan melangkah keluar ke tempat terbuka. 8 makanan laut busuk di belakangku sudah berbau busuk melebihi imajinasiku, dan aku juga tidak mau repot-repot mengeluarkan 9 kentang goreng kecil di sisi lain. Ini yang terbaik. Dalam satu kalimat, dia telah menghina sekutu dan musuhnya. Para murid Helian sangat malu sehingga mereka bahkan tidak berani menatap Yunce. Para murid aliansi penyembahan Qilin marah, tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Yunce kabur dan muncul di medan perang. Kemudian, dia menatap Long Jiang dan menunggunya melangkah ke medan perang. Namun entah kenapa, Long Jiang masih berdiri di luar medan perang. Dia tidak bergerak atau mengatakan apapun. Keheningan lama kemudian, ketika Simen Borong hendak berbicara sekali lagi, Long Jiang akhirnya bergerak. Jubah putih keabu-abuannya berkibar saat aura mematikan menyapu dia ke medan perang. Dia kemudian mendongak dan menatap mata Yunce. Alis Mo Changying berkedut. Sebelumnya, Yunce tampak sama sekali tidak peduli dengan konferensi tersebut. Bahkan ketika dia menghancurkan Sekte Boulder Mendalam dan Sekte Seribu Pisau, sepertinya dia bermain-main dengan semut daripada berkelahi. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif. Apakah dia tertarik pada Long Jiang karena suatu alasan? Simen Boyun perlahan bangkit. Dia memutuskan bahwa pertempuran ini layak baginya, seorang ksatria abaisal yang mulia, untuk membuka tirai. Pertempuran ini akan menentukan juara dan runner-up pertama konferensi Qilin Abyss. Meskipun ini duel, aturannya tetap sama. Peserta, Anda boleh mulai. Ekspresi Simen Boyun tenang, tapi persepsi rohaninya benar-benar terfokus pada Yunce. Long Jiang bukan hanya seorang Divine Master tingkat 8, dia juga seorang naga Qi yang jauh lebih kuat daripada rekan manusianya. Secara kebetulan, penghancuran Yunce terhadap Sekte Boulder Mendalam dan Sekte Seribu Pisau hanya bisa dilakukan oleh setidaknya Master Ilahi tingkat 8. Wajar jika Divine Master tingkat rendah tidak bisa memaksanya untuk mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, tapi bagaimana dengan Long Jiang? Dia sangat ingin mencari tahu siapa sebenarnya Yunce. Ya Tuhan, ini menyenangkan sekali. Sementara itu, Hua Caili tidak bisa lagi menahan kegembiraan dan antisipasinya. Dia mengira konferensi ini akan membuatnya bosan, namun ekspektasinya berulang kali ditentang. Bibi, menurutmu siapa yang akan menang? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana jika Divine Sovereign Puncak benar-benar mengalahkan Divine Master Qi Dragon tingkat 8? Apakah menurutmu itu akan mengejutkan bahkan ayah? Dia tidak sabar untuk melihat ayah mengejek karena tidak percaya dan memperlambat keterkejutan serta kesadarannya. Hua Qingying menjawab, dia bukanlah guru ilahi tingkat 8 atau naga Qi. Hah! Mata gadis itu berbinar karena terkejut. Gadis naga berwajah bekas luka, Hua Qingying menambahkan, aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Ah! Gadis itu sangat terkejut hingga mulutnya ternganga. Tidak banyak orang yang layak mendapatkan perhatian bibinya, jadi dia mengatakan bahwa dia pernah mendengar tentang naga Qi ini sebelumnya. Yunce mengambil langkah pertama. Dia menyerang ke depan tanpa gembar-gembor dan mengelilingi dirinya dalam cahaya merah. Kemudian, dia mengeksekusi tebasan serigala langit dengan tangannya sendiri. Proyeksi pedangnya berbentuk serigala dan mengeluarkan raungan yang menyayat jiwa.
Long Jiang perlahan mengangkat lengannya dan membentuk cakar putih besar yang lebarnya beberapa kaki. Ia bertemu langsung dengan siluet serigala surgawi. Serigala surgawi menggigit cakarnya, dan cakar itu merobek serigala surgawi. Hanya dalam satu tarikan napas, kedua energi tersebut telah saling membunuh dan hancur menjadi debu, hanya menyisakan satu lantai kehancuran. Setelah itu, tidak ada satupun kombatan yang bergerak dalam waktu lama. Pertukaran pertama mereka terlihat sangat biasa, tapi itu masih merupakan kekuatan drakonik dari Divine Master tingkat 8. Ketika medan perang menjadi sunyi, detak jantung semua orang sepertinya terhenti juga. Mereka bahkan menahan nafas dan menatap medan perang dengan mata terbelalak. Itu karena tingkat kekuatan yang membawa bencana mungkin akan meletus di medan perang sedetik kemudian. Kuku Helian Lingzu ditancapkan jauh ke dalam telapak tangannya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa jari-jarinya terlalu tertekuk. Lawannya adalah naga Qi. Bagaimana mungkin dia tidak takut pada Yun Ce? Semua orang berpikir bahwa keduanya sedang mengumpulkan kekuatan mereka untuk serangan berikutnya, tetapi mereka salah. Mereka berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Aku tahu kamu bukan naga Qi. Yun Ce adalah orang pertama yang berbicara. Long Jiang terdiam beberapa saat, tapi pada akhirnya dia menjawab, saya tidak percaya kita mengenal satu sama lain. Mengapa kamu harus membeberkan rahasiaku? Saya tidak tertarik membeberkan rahasia Anda. Jika iya, aku tidak akan berbicara denganmu melalui transmisi suara, kata Yun Ce acuh tak acuh. Apa yang benar-benar ingin aku ketahui, adalah apa yang menarik naga sepertimu ke alam Dewa Qilin. Bagaimana denganmu? Apa yang membuatmu tertarik pada alam Dewa Qilin? Long Jiang membalas, santai, apapun yang Anda cari, saya jamin bukan itu yang saya cari, kata Yun Ce dengan keyakinan penuh. Lebih baik tidak, jawab Long Jiang dengan dingin. Dia tidak menjawab pertanyaan Yun Ce. Alih-alih mendesaknya lebih jauh, Yun Ce melanjutkan, aliansi pemujaan Qilin ditempatkan di urutan kedua dan dijamin memasuki alam Dewa Qilin. Oleh karena itu, Anda telah mencapai tujuan Anda. Simen Boyun jelas-jelas memanfaatkanmu untuk mengungkap rahasiaku, dan aku yakin orang sepertimu tidak tertarik untuk dijadikan alat, bukan? Ditambah lagi, bibirnya membentuk senyuman yang tidak mencapai mata, kamu tidak ingin memperlihatkan kekuatanmu yang sebenarnya, bukan? Segera kembali padamu, jawab Long Jiang sedingin biasanya. Seolah-olah dia dilahirkan tanpa emosi. Yun Ce bertanya, haruskah kita mengakhiri ini dengan hasil seri? Long Jiang menjawab, itu yang terbaik. Aura mereka serasi, dan mereka bergerak pada saat bersamaan. Detak jantung penonton melonjak, tapi apa yang mereka lihat sama sekali tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Duo ini saling bertabrakan dengan ringan sebelum saling mendorong sampai ke tepi medan perang. Mereka keluar batas pada saat yang sama hampir seperti ini adalah koreografi, bukan pertarungan untuk supremasi. Sebelum penonton dapat memahami apa yang baru saja terjadi, Yun Ce menyatakan, sepertinya pertandingan ini seri. Karena kita berdua adalah juara, saya yakin kedua belah pihak harus diizinkan memasukkan 350 kandidat ke alam Dewa Qilin. Silakan umumkan hasilnya, Tuan Knight. Simen Boyun tidak bisa bernapas sedetik pun. Dadanya sangat sakit hingga bisa meledak. Tatapannya menusuk Yun Ce seperti belati, tapi wajah pemuda itu tidak bergerak sedikit pun. Sepertinya dia bahkan tidak ada bagi Yun Ce. Di sisi lain, Long Jiang berbalik dan melangkah ke kerumunan. Tidak lama kemudian siluet dan auranya menghilang sepenuhnya. Tidak apa-apa, Simen Borong mengirim pesan kepada Simen Boyun,
kita selalu bisa melihat ke dalam Yunce setelah kita memasuki alam Dewa Qilin. Simen Boyun mengerutkan kening tetapi menyatakan dengan suara tenang, karena pertarungan ini berakhir seri. Tunggu. Pada saat itulah seruan nyaring menembus udara. Ketika semua orang menoleh untuk melihat, mereka menemukan bahwa orang yang berani mengganggu Ksatria Neraka adalah Lai Qianhong, Master Sekte dari Sekte Pasir Api. Kerutan di dahi Simen Boyun semakin dalam saat dia bertanya dengan suara gelap, apakah ada yang ingin kau katakan, Master Sekte Lai? Zai Kexi, Wan Lei, Simen Borong dan bahkan Sekte Pasir Api benar-benar terkejut dengan hal ini. Tidak ada yang tahu apa yang dia coba lakukan. Lai Qianhong menarik napas dalam-dalam sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya minta maaf, Tuan Ksatria. Saya telah menyela Anda mengenai masalah yang paling penting." Dia kemudian melihat ke arah Yunce dan memulai, "Kami tidak tahu apa-apa tentang Yunce, dan kultivasinya sangat aneh. Yang saya tahu tentang dia adalah dia tiba-tiba muncul di alam jurang Qilin sebulan yang lalu, dan putri pertama Kekaisaran Helian membawanya ke keluarga kekaisaran. Itu semuanya. Saya punya alasan kuat untuk percaya bahwa Kekaisaran Helian sendiri hampir tidak tahu apa-apa tentang dia." Mata Helian Lingzu menoleh, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Memang benar dia tidak tahu apa-apa tentang Yunce karena Yunce sendiri tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Dia menderita amnesia. Perubahan ekspresi Helian Lingzu tidak luput dari pandangan Lai Qianhong. Senyumannya semakin lebar saat dia melanjutkan, "Kalau begitu, aku punya alasan kuat untuk percaya bahwa dia juga tidak mengetahui usia sebenarnya." Helian Lingzu tiba-tiba menyadari sesuatu dan menjadi pucat pasi. Yunce mengusap hidungnya. Juga, merasa jauh lebih percaya diri, Lai Qianhong memandang Long Jiang dan meninggikan suaranya, "Semua orang tahu bahwa naga itu luar biasa kuatnya, tapi mereka memiliki kelemahan besar, dan mereka membutuhkan waktu lama untuk berkembang menjadi kekuatannya. Jika manusia membutuhkan beberapa ratus hingga ribuan tahun untuk menjadi guru ilahi, maka seekor naga akan membutuhkan lebih banyak waktu dari itu. Di alam Qilin Abyss, tidak ada seorang pun yang mampu berkultivasi ke alam Master Ilahi tingkat ke-8 dalam 600 tahun. Manusia jenius seperti ini pasti langka bahkan di kerajaan dewa, belum lagi Long Jiang ini adalah naga Qi. Karena itu, saat ini, suara Lai Qianhong menjadi sangat keras sehingga seluruh tempat menjadi heboh. Saya punya alasan kuat untuk percaya bahwa tidak ada kandidat yang berusia 600 tahun. Lai Qianhong akhirnya mengungkapkan niat sebenarnya. Di alam dewa, mudah untuk menyimpulkan usia kasar seseorang hanya dengan merasakan proyeksi aura kehidupannya. Namun, hal ini tidak mungkin dilakukan di Abyss karena debu jurang sangat membatasi dan bahkan mengganggu indera seseorang. Lebih penting lagi, debu jurang dapat memakan nyawa seseorang dan memperkeruh aura kehidupannya. Artinya dua orang pada usia yang sama dapat memiliki aura kehidupan yang sangat berbeda tergantung pada lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya, seorang pria berusia 600 tahun yang tinggal di kerajaan dewa dapat memiliki aura kehidupan yang lebih besar daripada pria berusia 60 tahun yang tinggal di alam Qilin Abyss. Itulah mengapa merasakan aura kehidupan seseorang adalah metode yang tidak bisa diandalkan untuk menilai usia seseorang. Itu hampir tidak bisa disebut sebagai metode sama sekali. Argumen Lai Qianhong terdengar seperti upaya putus asa dan terakhir untuk memasukkan sektenya ke alam Dewa Qilin, tetapi itu adalah peringatan bagi banyak orang. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang repot-repot mengukur usia peserta karena satu, mereka semua berasal dari alam yang sama,
sehingga latar belakang setiap peserta sudah diketahui sampai batas tertentu, dan 2. Alam Dewa Qilin adalah hadiah dari Raja Neraka sendiri. Siapa yang waras yang berani memalsukan hal seperti ini? Belum lagi seorang Abyssal Knight yang mengawasi segalanya. Berbohong tentang usia seseorang untuk memasuki alam Dewa Qilin sama dengan menantang otoritas Raja Neraka. Konsekuensinya lebih dari sekedar diskualifikasi dan kehancuran seluruh sekte mereka. Mengatakan bahwa risiko dan imbalannya tidak sesuai adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Itulah sebabnya baik ketiga sekte maupun dinasti Hellion tidak pernah berani melakukan tindakan seperti itu. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mau repot-repot memeriksa usia seorang peserta selama konferensi Qilin Abyss. Bisa dibilang ini adalah satu hal yang masih disepakati oleh keempat faksi hingga saat ini. Ini memberikan kesempatan terakhir bagi Sekte Pasir Api untuk membalikkan keadaan. Jika Yun Ce atau Long Ji yang berusia lebih dari 600 tahun, maka Kekaisaran Hellion atau Aliansi Penyembahan Qilin akan kehilangan hak untuk memasuki alam Dewa Qilin. Faktanya, mereka mungkin didiskualifikasi secara permanen atau lebih buruk lagi. Hal ini akan memungkinkan Sekte Pasir Api untuk menggantikan mereka dan mempertahankan posisi mereka. Reaksi abnormal Hellion Lingzhu tidak luput dari perhatian orang lain. Gumaman keras segera terdengar di seluruh wilayah ilahi Qilin. Semakin lama seorang praktisi bertahan di alam kultivasi, energinya akan semakin tebal dan kuat. Meskipun prestasi Yun Ce dalam memusnahkan sekelompok Divine Master tingkat rendah sebagai Divine Sovereign masih di luar imajinasi mereka, penjelasan bahwa Yun Ce adalah monster tua yang telah bertahan di alam Divine Sovereign selama entah berapa lama hampir tidak bisa diterima. Omong-omong, naga berusia 600 tahun yang juga merupakan Divine Master tingkat 8 juga seharusnya mustahil. Long Jiang adalah seekor naga, dan pertumbuhan mereka jauh lebih lambat dibandingkan manusia lain dengan bakat yang sama. Bahkan jika dia berasal dari kerajaan dewa, masih tidak terpikirkan bahwa dia bisa memelihara naga Chi Master Ilahi tingkat 8 yang berusia di bawah 600 tahun. Mo Changying mengerutkan kening, tapi dia tidak panik seperti Hellion Lingzhu. Saat pertama kali bertemu Yun Ce, pemuda itu terluka parah dan sama sekali tidak dijaga. Aura kehidupan yang dia rasakan saat itu hanya bisa digambarkan sebagai sangat muda. Itulah alasan utama Hellion Lingzhu bersikeras menyelamatkannya. Mo Changying sendiri berusia 520 tahun, dan Yun Ce selalu memanggilnya sebagai senior, jadi, dia seharusnya lebih muda darinya, bukan? Kembali ke medan perang, Simen Boyun tampaknya tidak terganggu dengan saran tersebut. Apa saranmu, Master Sekte Lai? Saya meminta agar kita mengukur usia tulang mereka. Sulit untuk mengetahui usia seseorang melalui auranya, tetapi usia tulangnya tidak mungkin dipalsukan. Suara Lai Qianhong menggelegar begitu keras hingga gendang telinga semua orang berdengung. Simen Borong justru tersenyum mendengarnya. Memang benar dia tidak mengetahui usia sebenarnya Long Jiang, tapi dia yakin usianya tidak lebih dari 600 tahun. Tapi Yun Ce, itu cerita yang berbeda. Itu sebabnya Simen Borong tidak kesal dengan tindakan Lai Qianhong. Faktanya, dia akan memberi tepuk tangan pada pria itu jika ini adalah suasana pribadi. Jika Yun Ce benar-benar berusia lebih dari 600 tahun, maka Simen Boyun bisa langsung menghukumnya tidak peduli siapa dia. Di Abyss, tidak ada yang lebih besar dari Raja Abyssal, dan Simen Boyun adalah salah satu wakilnya. Dinasti Hellion akan terjerumus ke dalam lubang yang tidak bisa kembali lagi, dan aliansi pemujaan Qilin akan lebih mudah menggantikan mereka.
Itu adalah skenario yang saling menguntungkan tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Sementara itu, Helian Lingzu merasa sangat lemah. Benar-benar tidak mampu menahan kepanikannya, dia hendak melompat berdiri dan mengatakan sesuatu ketika Mo Changying meraihnya dan bergumam, kami tidak berhak mengatakan tidak. Faktanya, menolak permintaannya sekarang hanya akan membuat kita terlihat bersalah. Ditambah lagi, Mo Changying hampir tersenyum saat dia menatap Yun Ce sekilas. Saudara Yun adalah orang yang sangat sentimental yang hanya menginginkan pembayaran kembali utangnya. Aku tidak percaya dia akan menghancurkanmu karena hal seperti ini. Nasihatnya yang masuk akal sangat menenangkannya. Helian Lingzu melirik Yun Ce dan mengangguk. Simen Boyun melanjutkan, siapa yang berani menghujat pemberian yang mulia? Konon, aturan tersebut ditetapkan oleh Yang Mulia sendiri, dan memang benar bahwa verifikasi seperti itu belum pernah dilakukan dalam sejarah konferensi Kilin Abyss karena rasa saling percaya. Karena kepercayaan itu telah rusak, cara terbaik untuk memperbaikinya adalah dengan memverifikasi usia mereka. Segera, sebuah prasasti besar yang digunakan untuk mengukur usia tulang seseorang ditempatkan di tengah medan perang. Simen Borong berkata, aliansi pemujaan Kilin mungkin masih muda, namun rasa haus kami akan alam Dewa Kilin tidak dapat dipadamkan. Kami tidak akan pernah berani menghujat pemberian Raja Abaisal, jadi kami dengan rendah hati meminta kesempatan untuk membersihkan nama kami. Dia kemudian melihat ke arah Long Jiang dan meminta, jika Anda bersedia membuktikan bahwa kami tidak bersalah, Yang Mulia Naga. Pada titik ini, tidak ada yang bisa menolak perintah tersebut. Menolaknya berarti menentang Raja Neraka sendiri. Kali ini, Long Jiang tidak membuat Simen Borong menunggu terlalu lama. Auranya tetap suram seperti kematian saat dia muncul untuk kedua kalinya. Semua orang tahu bahwa dia enggan untuk menunjukkan dirinya lagi, tapi ada alasan dia harus memasuki alam Dewa Kilin. Dia berdiri di depan prasasti yang dalam dan menekankan telapak tangannya ke permukaannya. Cahaya kuning yang layu segera muncul di bawah dan melesat ke atas. Namun, cahayanya melambat secara drastis setelah melampaui batas usia 60 tahun. Akhirnya, hal itu terhenti. Cahaya yang dalam menunjukkan bahwa Long Jiang bahkan belum berusia 90 tahun. Long Jiang menarik tangannya dan berbalik dengan tenang. Kemudian, dia menghilang ke dalam kerumunan sekali lagi, meninggalkan lautan desahan tak percaya. Dia kurang dari 90 tahun. Apakah ini mungkin? Prasasti yang dalam ini harus dipatahkan. Seorang guru ilahi tingkat 8 yang berusia 90 tahun. Saya mendengar bahwa kerajaan dewa memiliki semacam warisan yang memungkinkan seseorang memasuki alam master ilahi secara instan, tetapi saya tidak pernah mendengar bahwa naga memiliki hal seperti itu. Apa sebenarnya? Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang tidak terkejut dengan hasil ini. Alam mereka adalah alam di mana seorang praktisi mendalam yang mencapai alam guru ilahi dalam waktu kurang dari 600 tahun adalah seorang jenius tertinggi, dan sekarang, mereka baru saja menyaksikan guru ilahi tingkat 8 yang berusia kurang dari 90 tahun. Mengatakan bahwa mereka tercengang adalah pernyataan yang meremehkan. Lai Qianhong berubah dari penuh harap menjadi sangat tidak percaya, dan bahkan Simen Borong pun tampak terdiam karena terkejut. Simen Boyun perlahan bangkit. Pupil matanya yang berkontraksi menunjukkan betapa terkejutnya dia. Long Jiang telah mencari aliansi penyembahan Kilin dan bergabung dengan mereka atas kemauannya sendiri. Dia hanya memiliki dua syarat, satu, dia ingin memasuki alam Dewa Kilin, dan kedua, mereka tidak diizinkan menyelidiki latar belakangnya.
Praktisnya bukan syarat karena aliansi pemujaan Qilin tidak perlu mengorbankan apapun untuk menjadi juara konferensi jurang Qilin. Ditambah fakta bahwa dia bersumpah atas harga dirinya sebagai naga bahwa dia pasti berusia di bawah 600 tahun, aliansi pemujaan Qilin tidak dapat menemukan alasan untuk menolaknya. Namun, baik Simen Boron maupun Simen Boyun tidak pernah bisa membayangkan bahwa apa yang disebutnya, berusia di bawah 600 tahun, sebenarnya berusia 90 tahun. Cakrawala Simen Boyun telah diperluas sejak ia menginjakkan kaki di tanah suci dan menjadi ksatria neraka. Dia mulai memahami kerajaan dewa dan pengetahuan tertinggi yang tersedia di Abis. Dia juga belajar lebih banyak tentang naga mitos dibandingkan saat dia masih berada di alam jurang Qilin. Memang benar kerajaan Tuhan dapat menghasilkan guru ilahi tingkat atas yang berusia kurang dari 100 tahun dengan menggunakan warisan, tetapi para naga tidak memiliki benda seperti itu. Satu-satunya cara mereka bisa tumbuh kuat adalah melalui kultivasi. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa naga tumbuh sangat lambat. Itu sebabnya reaksi pertamanya terhadap hasil Longjiang adalah ketidakpercayaan, dan reaksi kedua adalah bahwa prasasti yang dalam itu salah. Naga dan manusia adalah dua ras yang sangat berbeda, jadi sudah jelas bahwa tulang mereka juga akan sangat berbeda. Prasasti mendalam Qilin Abyss Realm belum pernah digunakan untuk memverifikasi usia tulang naga, jadi masuk akal jika itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa, bukan? Itu adalah penjelasan paling masuk akal dan masuk akal yang bisa dia berikan. Di pihak Helian, Yun Ce sama terkejutnya dengan yang lainnya. Yun Ce sangat mengenal naga. Bagaimanapun, dia pernah menjadi penjagal ras terkuat mereka seperti ras Dewa Naga, ras Naga Qi, ras Naga Hui, dan masih banyak lagi. Ras Naga Biru adalah satu-satunya ras yang dia selamatkan dan izinkan menjadi penguasa baru mereka. Pertumbuhan seekor naga sangat lambat. Sederhananya, kekuatan mereka dibangun sedikit demi sedikit melalui fisik yang kuat dan umur yang sangat panjang. Di alam dewa, bahkan kaisar dewa hanya bisa hidup hingga 50.000 tahun. Di sisi lain, Long Bai berada di masa puncaknya pada usia matang 350.000 tahun. Kaisar Naga Biru berusia 100.000 tahun, tapi dia mungkin tidak lebih dari seorang remaja di mata Long Bai. Jadi, fakta bahwa Longjiang adalah master ilahi naga Qi tingkat 8 pada usia 90 tahun, lupakan kaisar naga Qi dari wilayah ilahi barat, bahkan Long Bai mungkin akan berlutut jika dia masih hidup untuk melihatnya. Apakah ini seberapa kuat naga di jurang maut? Tidak, itu tidak benar. Simen Boyun tampak seperti baru saja melihat hantu. Ini tidak mungkin normal bahkan di Abis. Pengetahuan itu semakin membangkitkan rasa penasaran Yun Ce. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh orang seperti dia di Abis? Selalu ada orang yang lebih hebat di luar sana, dunia yang lebih besar, gumam Mo Changying. Dia pikir dia adalah seorang jenius terbaik di antara teman-temannya, tapi sekarang, dia merasa tidak berarti seperti semut. Akhirnya, Simen Boyun angkat bicara, prasasti yang dalam ini dibuat untuk memeriksa tulang manusia, bukan tulang naga. Meski begitu, menurutku margin kesalahannya tidak akan terlalu besar hingga melebihi 600 tahun. Pernyataan Abyssal Knight langsung mengurangi keterkejutan mereka dan mencerahkan mereka tentang kebenaran. Itu benar, Longjiang adalah naga Qi, dan prasasti dalam yang dibuat untuk memeriksa tulang manusia tidak mungkin bisa dikerjakan dengan baik pada naga Qi. Beginilah keadaan semua makhluk, apapun rasnya. Ketika mereka dihadapkan pada sesuatu yang mustahil, mereka akan memberikan penjelasan yang masuk akal untuk membenarkan ketidakpercayaan mereka.
Bahkan seorang Abyssal Knight pun tidak kebal terhadap penyakit ini. Lagi pula, siapa yang akan mempertanyakan kehidupan yang mereka jalani tanpa alasan yang jelas? Di langit, Hua Caili bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah memang ada perbedaan besar antara tulang manusia dan tulang naga? Itu benar-benar dia, gumam Hua Kaiying. Dia, prasasti yang dalam itu akurat, apapun rasnya. Orang-orang bodoh ini hanya berusaha menghibur diri mereka sendiri. Baru sekarang Hua Kaiying menjawab pertanyaan Hua Caili. Alih-alih menanyakan identitas gadis naga itu, Hua Caili bertanya dengan suara kecil, "Jadi, tahukah kamu berapa umur tulangku?" 19, jawab Hua Qingying tanpa ragu-ragu. Itu bagus. Gadis itu terkikik bahagia. Seperti yang diharapkan, wanita akan selalu peduli dengan usianya, tidak peduli di alam semesta.